Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi jami'il qulubi wal kitab. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken kula hormati para alim, para ustaz, ustazah, para sepuh ini sepuh, sedanten jamaah pengawasan rutin dan Masjid Esa ingkang dimulyakaken Gusti Allah. Takmir Masjid Esa ingkang dipun rahmati Gusti Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita semua tetap diberikan iman Islam oleh Allah, diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang pilihan, sebab tidak ada fasilitas yang diberikan oleh Allah melebihi kemuliaan fasilitas yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Disampaikan dalam satu hadis, malaikat rela, ridho, salah satu dari sayapnya itu dijadikan alas tempat berjalannya orang-orang yang mencari ilmu. Kalau sekarang ini ya karpet merah gitu ya. Jadi orang mencari ilmu itu kayak orang yang siapkan karpet merah mulia gitu. Makanya sering saya sampaikan, salah satu ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah mencari ilmu. Sebab dengan orang mempunyai ilmu itu mempersulit setan untuk menggoda. Makanya mereka berusaha menghalang-halangi orang yang mencari ilmu. Harapannya kalau orang ini bodoh semua, gak belajar, setan mudah menggoda. Itu harapan setan. Makanya kalau ada orang mencari ilmu itu bencinya sama sekali, nemen bencinya setan. Oleh karena itu, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majelis ilmu, maka ini adalah satu anugerah dan kemuliaan bagi kita yang diberikan oleh Allah. Semoga kemuliaan ini terus diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, 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 amin. Di malam hari ini masih melanjutkan berkenaan dengan fikih kurban, tata cara untuk kita melaksanakan ibadah kurban sebagaimana aturan syariat. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana niat berkurban. Kemudian pentingnya harus ada wakalah atau penyerahan, perwakilan. Hari ini kita akan bahas berkenaan dengan pentasarufan dan tata cara penyembelihan. Kenapa kurban ini menjadi ibadah yang spesial? Setiap tahun itu disyariatkan dan orang berebut.
Jika mereka tahu pahalanya pasti beruntung. Sebab kan pahala orang yang berkorban itu istimewa. Tidak dihitung 1, 2, 3 atau 27 seperti sholat. Tapi hitungan orang berkorban itu dihitung jumlah bulu atau rambut yang menempel di hewan yang dijadikan korban. Nah, kalau jumlahnya 1 juta, ya lebih, mungkin bisa berjuta-juta itu satu hewan korban itu rambut yang nempel di kulitnya itu jumlah pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan bahkan dalam satu hadis diceritakan sebelum darah itu menetes ke bumi ketika disembelih, Allah itu telah menerima korban orang itu. Allah telah membalas dengan dibangunkan istana di surga. Jadi itu diistimewakan. Maka amat sangat sayang jika kita mampu berkorban, tapi ternyata tata caranya tidak memenuhi syariat. Maka itu jatuhnya tidak menjadi ibadah korban, jadinya jadi sedekah. Tidak mendapatkan pahala korban yang pahalanya dijanjikan begitu besar itu tadi. Kenapa? Tata caranya tidak sesuai kan gitu. Nah, yang sekarang kita bahas adalah berkenaan dengan setelah kita bahas tentang wakaf. Kalau tentang binatang-binatangnya kita pasti sudah paham. Jadi binatang yang dijadikan korban sudah ditentukan juga oleh syariat. Yang paling tinggi itu ada unta, kemudian turun ada sapi, kerbau, kemudian ada kambing. Kambing itu juga dengan macam-macamnya. Umurnya pun juga kita harus tahu, harus sudah balik. Istilahnya oel. Kalau wedhus kacangan atau kambing biasa itu oilnya itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Oil itu balik gitu. Jadi minimal 6 bulan itu sudah balik kalau kambing kacangan, kambing Jawa ini. Kalau sapi 2 tahun. Nah, itu sudah diatur. Itu yang harus kita ketahui. Kalau di bawah itu dipakai kurban ya nggak sah. Kenapa? Belum cukup umur, belum cukup umur dipakai kurban. Kemudian diusahakan hewan yang dipakai kurban itu yang terbaik. Punya uang ya yang paling mahal. Kemudian yang paling baik itu juga paling sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Karena ada cacat yang tetap boleh digunakan, ada yang cacat yang tidak lagi boleh dijadikan kurban. Itu kurban itu begitu. Kemudian di samping kita tahu tentang kurban itu, keafdolan juga kita harus tahu. Keafdolan dari binatang kurban itu dari sudut pandang yang pertama dipandang dari dagingnya. Tentunya ada unta, sapi, kemudian kambing. Dalam sudut pandang kelezatan itu ya daging kambing. Kambingnya kambing domba. Itu dalam jenis keutamaan. Jadi kita harus memilih memang yang terbaik binatang kurbannya itu. Hewan ternak cacat yang tidak boleh untuk kurban. Yang pertama hewan auroh, yaitu hewan yang pandangan matanya tertutup selaput putih yang menghalangi pancaran cahaya, atau hewan yang buta sebelah matanya. Jadi memang buta itu tidak bisa. Memang cacatnya berarti cacat permanen. Kemudian hewan amyak, yaitu hewan yang buta kedua matanya. Kalau auroh hewan yang buta 1 mata, kalau amyak 2 mata. Hewan arja, hewan yang pincang dengan sangat atau secara jelas.
Pincangnya itu memang pincang yang kelihatan. Ada pincang yang tidak terlalu ketara. Kemudian hewan faqidatul udwi, yaitu hewan yang hilang salah satu anggota badannya. Telinganya hilang, dan satu sungun hilang siji, kakinya hilang siji. Hewan marido, hewan yang sakit, yang sangat, yang jelas dengan ukuran tanpa kurus. Sakitnya memang sakit beneran, bukan sakit misalnya sakit yang kulitnya rada sesi titik itu ya tidak apa-apa. Sakitnya memang sakit mempengaruhi daging, yang dagingnya itu jadi sedikit atau rusak. Nah, itu tidak boleh. Hewan ajfa, ajfa itu hewan yang hilang cairan otaknya karena ketulusannya, tak boleh otak, itu tidak boleh. Hewan haimah, hewan yang linglung, dia tidak mengerti perintah atau nggak ada insting. Mulak dewi, konjoni rono sakarepe dewi. Biasanya kan kalau hewan ini instingnya kuat kan ke sana jadi kiri melok kabeh. Itu tidak bisa kalau dia linglung. Hewan jarba, hewan berkudis, walaupun kudisnya sedikit tapi merusak daging atau lemak. Lagi-lagi karena yang dibagikan daging. Kalau kudisnya itu atau gudi genih itu terlalu bisa mempengaruhi daging, tidak boleh. Tapi kalau sedikit yang di kulit gitu aja, tidak sampai masuk ke daging, boleh. Hewan yang hamil, menurut pendapat utama yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Adapun menurut Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Kifayah, boleh dibuat kurban. Jadi kalau Imam Nawawi, jika kita sudah tahu kalau hewan itu hamil, tidak diperkenankan. Imam Nawawi. Tapi imam yang lain, Imam Rifai, boleh. Jika tidak tahu, tidak ada urusan. Kalau tidak tahu, barang mari disembelih, kok ketemu jerone ono anaknya, tidak apa-apa. Bagaimana hukum anaknya? Jika anaknya sudah meninggal, maka tetap halal, karena dabahuhu bidibahi ummihi. Penyembelihannya, kematiannya sebagaimana kematian atau penyembelihan ibunya. Kalau ibunya disembelih dengan halal, dengan baik, maka kematiannya juga sama hukumnya seperti ibunya. Jadi tetap halal. Oh nggak tahu ini wis dibeleh. Hewan yang baru melahirkan tidak boleh ini penyiksaan. Baru melahirno dikurban, dari kurban jangan. Jadi kayak merasa loro baru di. Apalagi hewan yang baru lahir nggak boleh. Itu contoh. Ada hewan yang cacat tapi yang masih boleh dibuat kurban. Di antaranya adalah hewan khosi, hewan yang dikebiri atau dipotong 2 biji telirnya. Itu pendapat pertama boleh. Ya, boleh, tetap boleh dipakai kurban. Hewan maksurul korni, hewan yang pecah tanduknya bila tidak berpengaruh pada penyusutan daging. Biji kain pecah supaya dibeleh. Misalnya, pecah itu 3 hari atau 5 hari yang lalu, kemudian dia jadi sakit, nanti gak berlemak, itu berarti mempengaruhi daging. Maka tidak boleh, harus ganti itu. Nah, panitia, itu pas sudah diwakili oleh panitia ganti. Panitia paling ganti. Kalau sudah diwakili udah. Kalau belum, ya urusannya yang
mudhofi atau yang berubah itu ganti tuku maneh. Hewan fakidul asnan, hewan yang tidak punya semua gigi sejak dilahirkan, pokok itu tidak boleh, masih boleh, boleh, yang boleh. Jadi memang sejak lahir dia pokok, tapi gemuk, maka boleh. Hewan amsak, hewan yang lemah pandangan matanya, tapi tidak buta, tetap boleh. Kalau orang sekarang apa? Berikat minus. Oke, nama jadi rabun apa ya? Kayak pulau ini kayak butuh bantuan kalau pandangan jauh kan. Dan itu hewan-hewan yang masih boleh. Jadi pertimbangan utama adalah pengaruh terhadap daging. Karena yang dibagikan daging. Jika kemudian kita menyembelih binatang yang kurus, sing didaging nopo nih kan belum Kalau kita membagikan sesuatu, kemudian yang mendapatkan itu tidak bahagia, kan gitu ya? Ini kan apa yang kita lakukan berarti tidak bermakna bagi orang lain. Mendapatkan seharusnya dia mendapatkan kesenangan, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan, justru gerutu. Aduh, nih sing dipangan diri, kan ada. Belum tok ini ya, kata dibuboni ya kok tek bumbu nih loh. Jadi dapat malah nggak sesuai, malah nggak bahagia. Nah itu yang perlu diwaspadai tentang hewan-hewan itu. Artinya jika kita beli hewan, pertimbangannya jangan murahnya, tapi gemuknya. Nggak pemurah tapi gemuk kan gitu. Nah pokoknya oleh murah nanti diberikan sakarepan kan gitu. Maka kita harus tahu apa namanya yang barang yang akan kita jadikan korban. Setelah itu kita membahas berkenaan dengan waktu penyembelihan. Sudah jelas, kita sudah tahu bersama. Waktu penyembelihan itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha sampai kapan? Sampai akhir hari Tasyrik, yaitu hari tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 hari raya, tanggal 11, 12, 13 ini batasnya kapan? Batasnya adalah sebelum maghrib, sebelum maghrib itu batasnya. Jadi boleh, tidak harus setelah sholat id, setelah sholat id. Jadi besoknya boleh, kayak besok ini kita kan Jumat kan. Kalau sekiranya ditandangi Jumat itu gak cukup, gak mampu, malah jadi kerepotan diri, ya lebih baik ditunda. Kecuali kalau kita rasakan mampu, soalnya ini sapi sito ya, terus beres ahli ini, bisa dulu gitu, terus mari kan itu ya sudah selesaikan. Kenapa? Tetap afdolnya lebih cepat, lebih baik. Afdolnya tidak menunda maksudnya. Kalau orang sudah tahu nih, ini hari itu kalau korban kok kalau daging 11 ya gitu lah. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian setelah itu kita ke pentasarufan. Pentasarufan itu pembagian binatang kurban. Penyembelihan dulu ya. Seharusnya, ini yang kemarin belum terbahas juga. Seharusnya orang yang melakukan ibadah kurban itu melakukan sendiri, nyembelih dewi, di jalan-jalan dewi,
dibagi-bagi dewi. Kok dia yang ibadah. Kalau kemudian tidak mampu baru dibatalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu nyembelih sendiri. Hadam ini dari hadam ini dari sakya Allah. Ilaika yang aku sampaikan persembahkan untuk panjenengan ya Allah. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah menyembelih sendiri. Lah kaya kula demok butute boten mantun ya mesti diwakilkan kan. Nah, karena diwakilkan, maka diatur di sini ada wakalah bil ujro. Nggih, wakalah bil ujro mewakilkan dengan konsekuensi memberi buruan. Jangan kita yang ibadah yang sulit orang lain. Kita yang dapat ganjaran sing soro iya kan ada. Jangan. Maka diatur di sini wakalah bil ujro mewakilkan sesuatu dengan dengan ujro. Ini nanti saya sampaikan. Ini sudah sampai saya buatkan form. Ada orang yang mau korban cukup dengan ini, insya Allah sudah semua yang kita bahas itu selesai dengan form ini. Nah, jadi diantaranya ya pertimbangannya diantaranya orang yang membantu kita ibadah itu pasti membutuhkan segala sesuatunya. Bagi yang butuh kresek, beli yang butuh tenaga, ya, dia butuh alat, dia butuh umbi. Nah kalau kita tidak menyiapkan itu, padahal kita yang ibadah, bisa jadi daging dari binatang korban kita jadi korban. Loh kalau mana iki didol kan lalu dijual berarti berkuranglah daging dari hewan korban kita, maka otomatis tidak sah. Karena hewan korban itu harus semua terbagikan. Tidak ada yang boleh dijual, termasuk kulitnya. Tidak boleh dijual, harus terbagikan. Dikai buruan Ustaz, buruan apa? Buruan penyembelih. Gak oleh sing urusan beda, sing beleh jadi buru dhewe. Urusan kulit nanti dihakno orang. Kalau sudah dihakkan orang, urusan dia jual atau diapakan terserah. Sudah miliknya mau dihakkan. Nah itu binatang kurban. Tapi kan ketika dihakkan kan berarti dibagikan. Diserahkan pada orang. Wis kulit iki tak serang sampean nggih, sampean duduk buruane bener lho ya. Tak serang nang tak kena sampean. Nah, bagian sampean bagian bukan buruan lho. Tak boleh. Ada urusan tidak akan. Nah, itu harus terbagikan semua. Nah, kalau itu tidak difikirkan bisa lulangi didol dengan plastik. Mali ini gak sah kurban. Apa mana sak sampil ngene didol. Lha apa? Lah sing ngombe gak ono sing ngelangi akeh. Ya malah gak sah. Nah itu makanya di sini saya sampaikan misalnya demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban mulai perawatan, penyembelihan dan operasional pembagian binatang kurban, maka saya menyerahkan uang sejumlah titik-titik. Dan apabila ada dana lebih dari uang sumbangan ini, saya mengizinkan kepada panitia untuk mempergunakannya pada aspek kebaikan secara umum. Ini akadnya diserahkan, penyerahan uangnya. Jadi, apa mana nih? Oleh nyerang panitia kurang telung dino dibeli. Leo, siapa sing ngalir kan siapa sing jogo. Kalau kita nggak berpikir lah iki sing ibadah sapa sing ora kok ngomong kan gitu ya. Maka yang ibadah yang menyerahkan itu belum waktunya, harus memikirkan operasionalnya. Makanya di sini
untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban, maka mulai perawatan dipikirkan ongkosnya. Sopo sing gelekno rumput, sing jogo, lane ilang, lane gelut, lane ucul, kan ada konten jogo. Sopo sing tanggung jawab kan? Penyembelihannya, lah itu diserang lo kayak sembelih dhewe ngomong kok. Sopo sing guru dibayari kan sebenarnya. Operasionalnya ya tuku plastik, kayak ngombe, kayak bensin, rokok beneran salah. Boten nek rokok, ngaku. Sing pokok wis. Pokok. Misale apa di napa ini ngombe ini, lha iku pantes. Termasuk nggih jajane. Engko nek kalau jajane ngantuk, mencet-cele bahaya. Nek rokok sebab tidak termasuk yang pokok. Tidak masuk. Dan itu yang harus dipikirkan, masuk akad di sini nanti. Nah itu yang supaya keabsahannya terjaga. Jadi benar-benar kita nyerahkan ibadah kita kepada seseorang itu tetap utuh, nyampe semua tergantikan dengan utuh, tidak dikurangi karena kita sendiri, karena kita tidak open sendiri, nyerahno lan-lanan kan. Itu tentang wakalah bil ujroh. Ada wakalah bil ujroh misil. Wakalah bil ujroh misil itu aku serahkan ini untuk diniatkan sekalian, disembelih dan dibagikan dengan upah pada umumnya. Upah pada umumnya ya jenengan harus takon dan jagal nanti sapi setunggal gitu. 1.200.000 kurang 1.500.000 nyembelih sapi setunggal. Niku ujratul misil. Upah pada umumnya nggih. Niku jalan sapi setunggal sak konten. Niku ujratul misil. Nek aku wis aku yo jenengan ngomong aku duwe sak iki bil ujrah tok. Nggih 500 saya kadang-kadang ada iya. Kalau muka-muka titip 5.000 kan tenan. Bukan juta kan. Adikku apa jenenge tentang kurban. Untuk apa ini? Untuk keabsahan kurban kita sendiri. Jadi sempurna. Daging ini tidak berkurang. Supaya tidak dibuat yang tidak dibutuhkan, harus terbagikan. Untuk akalan pembagian untuk pembagian binatang kurban itu juga dibagi dua. Yang pertama, jika binatang kurban itu kurban wajib. Jika kurban wajib maka harus diwaspadai orang yang berkurban dan keluarganya. Dan keluarganya ya, yang menjadi tanggungan, berarti keluarga pokok yang biasanya dia tanggung, yaitu di rumah, itu tidak boleh mendapatkan bagian. Tidak boleh. Ini daging kurban wajib, mudhofi atau orang yang berkurban dan anggota keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya tidak boleh atau haram makan daging kurban wajib sebab nada. Bila terlanjur, terlanjur ya. Kalau terlanjur ikut makan harus mengganti seukuran daging kurban yang dimakan. Nukokno harus diganti. Memang gitu. Bila terlanjur ikut makan maka wajib mengganti seukuran daging kurban yang dimakan saja dan tidak wajib menyembelih kurban lagi. Jadi nukokno ijo lagi. Terlanjur. Korban wajib mensodakohkan semua organ kurban wajib, daging, kulit, tanduk pada fuqara masakin. Targetnya mek fuqara masakin. Yang lain tidak boleh. Apa mana orang sing sugih-sugih? No way. Nek kurban wajib. Makanya saya bikin berenten pilihan. Choice-nya kurban itu sama kurban apa? Nah, nanti bilang akadnya akad yang ini. Berarti
dan niat-niatnya untuk tulis kabeh. Jadi untuk memilah mempermudah kita. Namun boleh hanya diberikan pada satu orang fakir yang muslim bila dibagikan sendiri oleh mudhofi. Ini dibajuri juz 2 halaman 302. Boleh misalnya iki kok karena wajib yo tak beli dhewe ambek mudhofi ini orang yang berkorban dibeli dhewe wis tak selalu sampean kabeh daging. Wong siji tak fakir. Sakarepe kali wong fakir iki, waduh aku duwe wedhus iki to rek. Mau selak pandi tak sudah kono pahalai nek wong fakir dari ini dia yang sedekah. Itu boleh. Kalau yang nyembelih mudhofi sendiri. Tapi kalau titip panitia mau yo dibagi khusus wong fakir sing rokok kan ngoten mawon. Jika kurban sunnah, pembagian yang afdol mensedekahkan semua daging agar lebih dekat pada takwa dan lebih jauh dari kepentingan nafsu pada fakir miskin yang muslim, kecuali sekerat atau beberapa kerat, pulukan atau lukmah daging yang sunnah dimakan oleh mudhofi bila berkurban untuk diri sendiri untuk mengharap berkah tabarruk. Jadi kalau itu kurbannya sunnah, justru meski dapat bagian paling banyak sepertiga mudhofi, orang yang berkurban itu boleh dapat sepertiga bagian. Cuma afdolnya disedekahkan semua, dia cuma ngambil hanya seperlunya saja untuk makan. Kenapa? Tabarukan untuk mengambil keberkahan. Yang selebihnya sidangkan semua. Kesunahan daging yang dimakan sendiri berupa hati. Jadi kalau dia mau ambil mudhofi yang nyembelih yang kurban itu mau ngambil daging, maka untuk dimakan sendiri itu tadi itu ngambil hati, itu sunnahnya, bukan ngambil apa biasa sampiling, ngambil apa ya ulure, bukan, tapi hati untuk dimakan sendiri. Apabila berkurban untuk orang lain, maka haram makan daging kurban tanpa izin orang yang disembelihkan kurban. Bila masih hidup dan bila sudah mati yang berwasiat kurban, maka tidak bisa izin dan wajib mensedekahkan semua daging kurban. Makanya itu wakalah penyerahan wali. Di sini wakalah penyerahan itu contohnya ini. Pihak pertama yaitu mewakil orang yang kurban. Saya mewakilkan kepada panitia kurban di masjid atau mushola apa sebagai wakil untuk proses niat kurban, penyembelihan dan pembagian kurban. Terkait pembagiannya, saya mengizinkan pada panitia untuk ikut mendapatkan jatah dari hewan kurban tersebut. Ini jadi akad diomong orang yang kurban, panitia cek oleh mana? Nek panitia yang boten enten akad iki panitia gak oleh, padahal umumnya panitia oleh akeh. Padahal tidak boleh, padahal tidak boleh panitia gak oleh jatah. Sama dengan panitia zakat. Panitia zakat tidak boleh hak. Wong dia wakil, bukan mustaqim gitu. Karena dari panitia justru dia dapat pahala dari jerih payahnya. Lah kalau dia jadi panitia untuk cari keuntungan nih, kalau pahala apa jadi panitia lo oleh dagingnya ya oleh pahala. Justru nek jadi panitia resiko nih gede. Nah resiko ini itu gak oleh jatah. Kalau tidak ada akad, kalau ada akad dapat, tapi ukurannya pantas
jujuk tutup malah entek dibagi no paniti kan gitu ya. Itu begitu. Ini akademik. Ini di kitab Bajuri semua dan kitab Ya'anat Qoribin At-Tuhfah juga itu sama redaksinya. Hikmah bertabaruk akan hati kurban adalah berharap kebaikan atau tafaul masuk surga. Sebab Rasulullah melakukan itu. Ketika Rasulullah berkurban diri sendiri, beliau mengambil hati, kemudian beliau udahan untuk makan hati. Kemudian pembagian yang sunnah. Ini pembagian yang afdol. Pembagian yang sunnah, sepertiga daging tidak lebih. Sunnah dikonsumsi sendiri oleh mudhoki menurut qaul jadid yang muktamad. Lalu saya sampaikan, orang yang berkorban boleh mengambil jatah tidak lebih dari sepertiga bagian. Boleh. Tapi afdolnya disodakno kabeh diukur sak perlu. Kan gitu. Kemudian sepertiga daging dihadiahkan pada ahlinya muslimin. Baru sepertiga hidup nang ngene wong sugih. Umum maksudnya. Nah, itu sepertiga yang lain. Kemudian sepertiga daging disedekahkan pada fuqara masakin. Jadi khusus fuqara masakin itu sepertiga sing untuk umum. Di umum sing kategori fuqara masakin itu sepertiga. Untuk yang menyembelih yang berkorban sepertiga ini jatah sunnah. Kalaupun tidak diambil tambah api berarti sedekah diberikan. Nah, karena itu tentang pembagian ketika pentasarufan daging kurban, jika itu kurban sunnah, yang sunnah dibagi tiga itu. Sepertiga diambil oleh yang kurban, sepertiga dibagikan umum, agniya, tetangga, yang sepertiga khusus pilihan fakir miskin. Nah, ada sifat daging itu sifat daging hadiah. Di sini adalah it'am, yaitu diberikan untuk dimakan. Yang diberikan kepada agniya tadi itu sifatnya itu dagingnya itu it'am. Memang diberikan kepada mereka untuk dimasak, untuk dimakan, tidak untuk dijual lagi. Itu yang diberikan kepada orang kaya. Makanya ya kudu sing api, ya tidak dibuang. Makanya wong sugih kene sing elek, yo betul turun karena sifatnya itu it'am, akan dimakan. Bukan bersifat tamlik, tidak bersifat tamlik. Tamlik itu untuk dimiliki malah dijual. Kamu gak butuh, tak dolai, bukan begitu. Nah itu tamlik itu sifatnya untuk fuqara. Sakarepe, nggih. Untuk fakir miskin sakarepe dijual boleh, dimakan sendiri boleh. Itu fakir miskin. Nah, untuk agniya tadi yang sepertiga ikut sifatnya it'am, untuk dimakan. Makanya boleh diberikan dimasak. Nah ini yang dijadikan cara gawe panitia maulu. Karena it'am dimakan, nek digawa mulih mek titik wong sugih. Harapan ya kan. Wis bendina tuh ya dimasak aku. Ya dimasakno, dijak makan sareng. Jadi ini dasare. Kenapa kok nomor setunggal panitia mangko oleh mangan-mangan enggak? Nomor setunggal kudu ono apa? Akad wau. Akad bahwa panitia boleh
menerima. Yang kedua, mengambil sepertiga itu memang diit'amkan kepada orang yang khusus, orang-orang yang bukan fakir, miskin atau orang umum, yang sifatnya memang boleh dibagikan secara apa? Matang. Kalau tamlik harus apa? Harus mentah. Kalau tamlik itu kudu mentah kayak kenapa? Ya cek iso didol, cek iso diatur, diolah. Kan didendeng, di macam-macam lho. Oh jadi wong fakir miskin katanya. Nah nek wong sugih ya sepisan dijak makan itu ae, kayak sate ini lho seneng wis mari. Kan katanya. Nah ini gitu. Nah ini menjadi dasar kita. Boleh panitia itu masak-masak tapi harus benar caranya. Yang pertama akadnya benar, kemudian ambil it'am itu tadi. Nah, harus diakad. Ini WE sampean ya, WE sampean ya, WE Mbak Asto ini WE Pak Zaini, ini Pak Eko. Nah, terus jawab dimasak, ya kan? Terus gak putus, masak mawon, kan ada. Nah itu tinggi dasarnya. Sepatus kita benar-benar nopo sing kita lampai ibadah ini sempurna. Oke, insya Allah pun bahasa uang meskipun tidak detail, tapi insya Allah nanti kita belajar memahami melalui form ini. Insya Allah nanti kalau ada muskil atau masalah-masalah bisa kita bahas di luar taklim. Jadi karena sudah ada, semoga ini bagus ilmu yang bermanfaat akan kita praktekkan. Afdalul ilmul hal, ini paling utama-utamanya ilmu, penting-pentingnya ilmu itu adalah ilmu yang akan digunakan untuk ibadah. Kita sudah minggu depan, Jumat depan ini sudah ibadah, penyembelihan kurban dengan bekal ini. Semoga ibadah kurban yang dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang Islam menjadi sempurna. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina